Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat ya semuanya ya. Ya, ini baik lagi di mata kuliah Social Network Analysis. Ini hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Setelah sebelumnya kita kemarin bahas sedikit tentang fenomena riset, baik itu metopen kuanti atau metopen kuali dan lain sebagainya. Nah, ini ada hal yang menarik tentang social network analysis. Apa itu dan bagaimana nanti kita akan bahas. Cuma sebelumnya ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang masih belum join. Mungkin karena kesibukan jaringan dan sebagainya. Kita tunggu sebentar nanti sambil saya cek biar nggak banyak yang ketinggalan terlalu jauh karena saya khawatir nanti nggak malah istilahnya gagal paham. Meskipun ada sisi tanya dan sebagainya itu juga bisa kita lakukan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman yang sudah bisa hadir merelakan waktunya join di kelas saya untuk siang hari ini. Terima kasih. Sebagian besar juga sudah on cam. Terima kasih banyak. Dan untuk mengawali pembelajaran seperti biasa untuk di kelas saya, kita awali dulu dengan berdoa. Yang pertama adalah berdoa minta ketenangan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas pembelajaran dari pagi sampai sore mungkin ya, dan mungkin ada kegiatan lain. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup. Ya, social network analysis itu sebenarnya apa ya, termasuk fenomena baru di beberapa tahun terakhir di dunia industri. Itu termasuk ternyata di kalangan praktisi humas. Nah, ini yang kemudian menjadi penting memasukkan mata kuliah atau materi tentang analisis jaringan komunikasi atau jaringan sosial dalam konteks bagaimana interaksi antar netizen. Nah, itu yang sering sering jadi hal yang seru tuh buat dibahas, baik itu di Twitter atau di media yang lain. Biasanya ada trending topik, ada viral dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kemarin kita bahas tentang pengantarnya ya, umum saja tentang apa itu SMA dan bagaimana metopen secara umum. Hari ini kita akan fokus bahas tentang praktek crawling, kemudian filtering, dan analyzing data menggunakan aplikasi Netlify yang menurut saya ada plus minusnya dan itu paling pas untuk mahasiswa dan termasuk saya sebagai dosen. Nah, ini yang pertama yang saya jelaskan dulu. Sebagai humas, humas itu punya bukan beberapa lagi malah banyak pekerjaan yang harus dikuasai. Cuman kalau kita ringkas itu ternyata faktor penelitian itu juga menjadi unsur penting dalam pekerjaan seorang praktisi humas. Mau merancang strategi humasan, basisnya riset. Nah, kalau mau bisa risetnya riset formatif, media konvensional, media digital, dan ada big data. Nah, hari ini kita akan fokus bahas di dua hal, big data dan media digital. Ini nanti saya akan bahas sedikit tentang kajian teoritisnya dan sedikit saya demonstrasi. Yang pertama, visualisasi. Saya kasih judul saja visualisasi data karena proses SMA itu sebenarnya relatif cepat. Cuman untuk bisa melakukan SMA sendiri itu ya kita harus clear dulu nih. Tentukan dulu topiknya apa, masalahnya apa, kemudian kita crawling data. Setelah crawling ya kita banyak tahapan yang harus dilalui yang kemudian kita bisa dapat data bersih yang kemudian harus interpretasi. Nah, menarik ketika bicara riset itu biasanya menjadi perdebatan. Ini kuanti atau kuali? Ada pertanyaan, saya nggak mau wawancara, saya nggak mau berhubungan atau interaksi dengan orang, saya malu, saya nggak pede. Ada juga, saya nggak mau urusannya dengan angka-angka, data, statistik, survei, questionnaire, dan lain sebagainya. Nah, SMA itu adalah salah satu metode hybrid. Dia bisa masuk ke kuanti, dia bisa masuk ke kuali. Bahkan SMA itu bisa divisualkan tidak hanya dalam bentuk rekaman kutipan wawancara orang, atau mungkin tabulasi angka gitu, misalnya ke kuesioner. Nah, kalau di SMA itu dia bisa berupa bentuk jaringan. Nah, ini pengantarnya dulu untuk nyambung materi yang kemarin. Nah, yang dibutuhkan adalah aplikasi
komputer ya. Kalau saya di sini menggunakan Melitik, ini aplikasi berjenis web browser atau web based, jadi dia harus online karena gratis dan cakupannya juga banyak. Kemudian nanti bisa juga kalau dibutuhkan kita download versi Excel. Kenapa sih sebenarnya praktisi humas itu butuh kemampuan hal semacam ini? Karena balik lagi ada namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu menjadi eh, rujukan dasar bagi para pendidik seperti saya, dosen dan lain sebagainya, instruktur lainnya, dan termasuk para peserta mahasiswa dan yang minat bekerja di bidang kehumasan. Kalau mau lihat judul umumnya, judul aslinya seperti ini. Nah, ini ada penetapan standar kompetensi kerja. Jadi nanti kalian ketika sudah lulus, harapannya itu punya kemampuan yang standar dalam tanda kutip ya. Standar itu sesuai dengan kebutuhan industri, pasar dan lain sebagainya. Bahwa praktisi humas itu harus bisa A sampai Z. Nah, yang tadi kita bahas, yang kita singgung adalah harus bisa melakukan riset big data, riset media online, riset media digital atau apapun istilahnya. Mungkin relatif sama itu hanya penggunaan. Nah, rujukannya dari sini. Ini ditetapkan, diresmikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, yang kemudian nanti isinya itu ada semacam instruksi kerja atau langkah-langkah kerja atau semacam SOP mungkin ya, untuk memudahkan pemahaman saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Sehingga nanti mahasiswa ketika bekerja di lapangan setelah melalui ini, ya dia istilahnya tidak terjadi malpraktek kerja. Nah, maka kami, tim dosen, terutama saya yang mengampu mata kuliah ini, menyusun perkuliahan, kurikulum, materi perkuliahan itu rujukannya dari dokumen ini dia. Nah, yang kita bahas di sini adalah how to do riset big data. Basisnya riset media online. Tadi ya kita menggunakan aplikasi web browser. Ini kuanti dan kuanti. Nah, ini untuk buku ajarnya. Ini saya ada beberapa referensi. Silakan boleh pilih salah satu. Beda, tapi hal besar utamanya masih masuk. Sehingga silakan nanti softwarenya saya kasih di link Wispada ya. Nanti ini ada softwarenya juga. Ini yang menjadi hal mendasar kalau berupa buku ajar ya nanti. Tapi ini bahasa Inggris, nggak apa-apa. Baca aja sedikit-sedikit. Dan nanti juga saya akan coba buatkan video pembelajarannya terkait SMA. Nah, ini dia menjadi rujukan. Jadi mata kuliah ini saya rujukan utamanya adalah SKKNI bidang kehumasan dan buku ajar terkait riset SMA. Karena kita maksudnya kajian akademik. Nah, yang menarik adalah riset SMA itu atau yang mainan social web analysis itu tidak bisa lepas dari yang namanya teori gerak. SMA itu gabungan antara discrete matematik atau matematika discrete, kemudian ada masalah apa ya ilmu sosial kaitannya dengan media online dan sebagainya digabung sehingga komentar kemudian engagement kalau secara spesifik komentar itu bisa dianalisis. Dari situ nanti juga bisa muncul akun X connect dengan akun siapa saja atau dimension siapa saja. Nah, itu kita belajar tentang social network analysis. Nah, mungkin itu ya sedikit materinya yang bisa jadi pengantar. Sebelum besok minggu depan kita akan jalan ke proses praktikum langsung, saya demokan dulu. Nanti yang di rumah sudah ada, kemarin sudah saya share juga di Sepada. Silakan bisa dibuka ini netlitiknya. Yang ini mungkin saya close dulu ya. Bentar. Nah, ini dia. Saya menggunakan aplikasi ini. Making Sense of Online Conversation. Ini aplikasinya gratis. Ada tiga kategori akun yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Tier 1 dan tier 2 gratis. Bedanya di jumlah data yang bisa diambil. Yang ketiga berbayar. Itu jumlahnya sangat banyak. Nanti silakan bisa langsung login via Google saja. Ini saya demokan sedikit ya. Karena biar tahu apa itu notes, apa itu page, kemudian workload dan lain sebagainya. Analisisnya apa saja. Nah, ini mungkin kita saya pakai akun Google biasa. Nah, ini you are using 2 or 5 datasets. Jadi kalau menggunakan akun tier 2, ini saya menggunakan akun tier 2, saya sudah sering menggunakan aplikasi ini, bisa bikin 5 dataset. Nah,
Pembelajaran kita hari ini, sebelum besok terjun praktek lebih dalam lagi, fokusnya adalah rolling data, filtering, dan analyzing. Nah, bisa dua kategori media online yang bisa kita gunakan, Twitter atau YouTube. Itu dua media yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Caranya kita new dataset seperti ini. Nah, ini. Kemudian boleh pilih salah satu, Twitter atau YouTube. Misalnya Twitter. Dan ini kaitannya dengan koneksi juga. Pastikan teman-teman punya koneksi yang bagus ya. Ini YouTube saja karena mungkin ini Twitter saya keblokir. YouTube dulu. Nah, kalau untuk YouTube nanti ini penamaannya bebas. Tes SMA gitu saja. YouTube ID. YouTube ID itu ada di belakang tanda sama dengan. Caranya gimana? Kita sampel saja ini untuk demo sebentar. Karena itemnya sangat banyak. Sekali lagi, pastikan koneksi teman-teman lancar ya. Kita ke akunnya Om Deddy saja. Om Deddy itu eh, bisa memancing komentar yang luar biasa. Dari podcast-podcastnya beliau itu memicu komentar yang luar biasa. Kita coba, bentar, saya dulu pernah lihat ada yang menarik di sini. Nah, kita coba salah satu video saja. Pastikan koneksinya lancar. Ini dia. Baik. Video judul ini, kursi dilempar foto Zero Black ini, memicu 6.825 komen. Jumlah viewernya 2,1 M. Nah, ini semuanya adalah data. Ini bisa kita download. Gimana caranya? Kita lihat paling atas di sisi addressnya, di bagian browser paling atas, bagian alamatnya. Yang kita copy adalah ini dia, kode huruf setelah sebelah kanannya tanda sama dengan. Nah, ini kita copy, balik ke titik, kita paste di sini. Kemudian import. Ingat ya, tadi ada 6.800 sekian. Untuk akun tier 2, data maksimal yang bisa diupdate di download 10.000. 10.000 dataset atau 10.000 komen. Biarkan loading dulu. Ada pertimbangan khusus juga, kalau laptopnya memang lemah ya, lemot, better ganti. Karena semakin besar data yang bisa ditarik, semakin membuat lemot. Nah, ini dia. Sudah save update 6.595 records. Terus gimana? Klik next. Nah, ini dia. Ini jenis-jenis komennya macam-macam. Ini bisa langsung di-download via Excel atau CSV tinggal diklik selesai. Kalau membutuhkan aplikasi lain atau pengen di-offline-kan misalnya. Nah, menggunakan aplikasi analitik itu serunya adalah dia juga sudah include code server. Jadi kita mau analisis teksnya bisa langsung di sini. Misalnya ada kata yang sering muncul apa saja, namanya word. Itu text analysis nih. Ya, social network analysis itu yang bisa dianalisis sangat banyak. In network ada dua hal utama, text analysis dan network analysis. Network itu untuk melihat struktur jaringan komunikasinya seperti apa. Nanti bisa divisualkan. Nah, ini diklik analyze saja, biarkan dia selesai proses. Kalau text analysis di sini biasanya munculnya word cloud sama sentiment analysis. Kekurangannya dari aplikasi ini adalah sentiment analysis itu hanya bisa menganalisis yang bahasa Inggris. Gimana yang bahasa Indonesia? Kan ini kan akun bahasa Indonesia. Nah, kita sebenarnya butuh aplikasi yang lain yang bisa multi language analysis. Nah, biasanya kalau saya menggunakan aplikasi Orange Data Mining, tapi itu mungkin lain waktu ya, mungkin di pertemuan setelah UTS saja. Nah, ini dia contoh visualisasi workflow yang sering muncul. Ternyata seperti ini. Ini bisa di set misalkan top 100.
Ada nama Aldi di sini. Ya mungkin karena tamunya namanya Aldi Taher. Nah, beberapa kasus-kasus yang sensitif, misalnya kayak tentang isu-isu politik atau isu-isu kemarin gagal dunia, nah itu bisa memicu kata kunci yang luar biasa. Ini contoh dari YouTube ya. Teman-teman juga bisa ngambil dari Twitter. Nah, network analisisnya gimana? Ingat, ini saya demokan dulu. Praktikumnya kita bisa di pertemuan berikutnya nanti. Visualize. Kira-kira seperti ini gambaran jaringan komunikasinya dari video tadi. Dari postingan video tadi memicu komen yang sangat banyak dari sekian banyak akun atau orang atau netizen atau tokoh. Nah, bentuknya seperti ini. Tokoh atau akun atau orang tadi kalau di SMA itu disebut dengan node, NODE, node. Simbolnya berupa lingkaran. Node 1, node 2, terus nanti ada garis. Itu namanya edge. Itu yang kemudian nanti muncul semacam cluster. Cluster 1, 2, 3, 4, 5, mana yang jaringannya paling banyak, koneksi paling banyak ada di seperti ini gambar. Nah, ini dia. Ini paling kelihatan di sini ada Tarnovigas. Bisa kita zoom. Ini, ini dia. Banyak sekali. Ini kalau kita lihat, biar memudahkan, kalau saya biasanya cukup cluster 1, 2, 3 saja. Karena yang di luar ini biasanya terlalu mengganggu. Mau dimunculkan juga enggak? Ternyata setelah di banyak sekali. Nah, ini adalah visualisasi data dari jaringan komunikasi video tadi. Mana tuh yang paling besar itu jaringannya siapa? Kita lihat cluster 1. Siapa tokoh utamanya ini? Nah, Tarnovigas. Siapakah Tarnovigas? Tarnovigas ini akun dengan Tarnovigas. Akun YouTube-nya namanya Tarnovigas. Tarno atau Tamu ini. Tarnovigas. Nah, dia itu memunculkan out degree itu si Tarnovigas ini merespon. Kalau in degree, dia direspon. Bisa mention atau replay ya. Merespon keluar. Berarti Tarnovigas out degree itu merespon ada 23, kemudian in degree-nya ada yang nyamber 1. Ini contoh saja. Sekali lagi ini saya demokan, nanti detailnya kita di praktikum berikutnya. Baik, recap dulu ya teman-teman ya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan social network analysis, ada sedikit tentang graph teori, dan ada beberapa pengantar terkait metode penelitian kuanti atau kuali atau SMA. SMA itu model, teori, atau cara, metode. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh secara teoritisnya, boleh terkait dengan demo tadi. Terkait dengan demo tadi, prakteknya sabar, tunggu dulu sebentar. Baik, saya kira tidak ada ya. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biar lebih dalam lagi. Kita ulas tentang banyak hal lah terkait dengan SMA dan magnetik. Bagaimana tantangan-tantangannya dan lain sebagainya. Saya kira gitu dulu ya, teman-teman, untuk perkuliahan hari ini. Materi ini akan saya upload di Spada, baik PPT maupun beberapa video pembelajaran yang saya buat. Nanti silahkan bisa diakses, bisa dipelajari mandiri di luar kelas. Bagi yang mau diskusi di luar kelas, karena mungkin malu dan lain sebagainya, boleh langsung ke ruangan saya atau japri saya, kapan saja silahkan. Malam-malam pun tidak masalah, karena saya juga masih bisa beraktivitas apa ya, diskusi malam-malam tidak ada masalah. Jam 9 mungkin sampai jam 11 lah, tidak ada masalah. Karena saya sering pasti ngotak atik gitu-gitu. Karena dunia online itu ya tahu sendiri ya, dinamikanya sangat tinggi sekali. Hitungannya detik itu bisa berubah. Saya kira begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join di kelas saya. Eh, Banyak hal nanti yang tidak bisa saya sampaikan hari ini bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya minta feedbacknya. Di dalam spada itu sudah saya sampaikan ada kolom komentar atau penilaian atas performance saya hari ini dalam membawakan materi di kelas siang ini. Mohon diisi apa adanya, objektif saja. Kurangnya silakan beri masukan ke saya atau kritik saya. Saya kira begitu ya teman-teman. Kita akhiri dulu
perkuliahan siang hari ini kita tutup dengan doa. Doa selalu mengawali dan mengakhiri setiap aktivitas. Ya, itu pengawalan. Sebut saja begitu. Mudah-mudahan agama dan keyakinan kita masing-masing silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dan selalu jaga kesehatan. Always be positive, always think positive. See you, bye-bye. Terima kasih. Biasa akhir ya.